بك خير الخلق كلهم مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال لمقتحم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan ngaji sampai menjelang isya. Mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini senantiasa kita bisa hadir istiqomah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini saya akan membahas amalan-amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji dan umrah. Jadi ada 7 amalan yang jika kita amalkan itu bisa berpahala haji atau berpahala umrah. Amalan ini sebenarnya ringan. Artinya kalau kita melakukan bisa, bahkan bisa kita lakukan kapan saja. Hari ini pun bisa kita lakukan amalan itu. Besok bisa kita lakukan amalan itu. Karena memang amalan itu ringan, bisa kita lakukan kapan saja. Tapi meskipun amalan ini ringan, tapi pahalanya sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa pahala untuk haji dan umroh itu ya bisa surga. Nah, amalan ini ringan, berpahala haji atau berpahala umroh, maka tentu bisa mengantarkan kita ke dalam surga.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu dikatakan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Ibadah umroh ke ibadah umroh berikutnya itu adalah penggugur dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan surga. Itu kalau kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Nah, bagi kita yang belum bisa pergi haji atau umroh, mungkin karena antrian yang lama, haji sekarang ini ngantrinya sampai berapa Pak Kasun? 36 tahun. Sampai 40 tahun. Mungkin ada di antara kita yang sudah daftar cuma antriannya lama, atau memang nggak punya dana untuk berangkat ke sana, belum ada uang. Nah, bagi kita yang masih belum bisa untuk melakukan ibadah haji dan umroh, maka minimal kita lakukan 7 amalan ini, di mana 7 amalan ini pahalanya setara dengan haji, juga pahalanya setara dengan umroh. Jadi kalau kita nggak bisa makan sate gulai, minimal kita bisa makan mie rasa sate gulai. Kalau kita nggak bisa makan soto ayam, minimal makan mie rasa soto ayam. Kalau kita nggak bisa makan nasi padang atau apa sajalah, minimal makan mie yang rasanya seperti itu. Nah, begitu juga ketika kita nggak bisa melakukan ibadah haji atau umroh karena mungkin belum punya dana atau antrian yang lama, minimal kita itu melakukan amalan yang pahalanya setara dengan haji dan umroh. Makanya ini akan dibahas, ada 7 amalan yang jika kita mengamalkannya itu bisa berpahala haji. Amalan ini sangat ringan, bahkan kita bisa melakukan kapan saja, setiap waktu, tetapi meskipun ringan, pahalanya sangat luar biasa. Apa saja 7 amalan itu? Yang pertama, umroh di bulan Ramadan. Ramadan kurang 2 bulan lagi, Januari, Februari, insya Allah bulan Maret. Ya, nah biasanya orang-orang ketika masuk bulan Ramadan itu berlomba-lomba untuk melakukan ibadah umroh di dalamnya, karena memang kalau melakukan ibadah haji antriannya sangat lama. Jadi pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada seorang wanita, ma mana'aki anta hujji ma'ana. Jadi Rasulullah pernah berhaji, kok tiba-tiba ada wanita gak ikut berhaji. Maka Rasulullah bertanya, apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami, kata Rasulullah. Maka wanita itu menjawab, aku punya tugas untuk memberi. Unta tersebut itu ditunggangi oleh ayah dan anak, suami dan anak saya. Dia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum, sehingga kamilah yang menjaga unta itu. Maka akhirnya kami nggak bisa ikut haji bersama Anda, Rasulullah. Itu alasannya kenapa kok perempuan ini nggak ikut haji. Maka Rasulullah berkata, fa idza kana ramadhanu i'tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Jadi kalau ada orang lomba-lomba untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, itu karena pahalanya luar biasa. Umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan ibadah haji. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat umroh dan haji, okay? Amin ya rabbal alamin. Nah, ya karena memang spesial kalau Ramadan di Mekah, Madinah. Tarawihnya ya sama dengan kita. Kalau kita tarawihnya berapa rakaat?
20, di sana juga 20 rakaat. Jadi sama dengan kita, witirnya 3, di sana juga witirnya 3. Nah, sejak ada corona itu akhirnya mungkin dikurangi karena sambil menjaga jarak. Tapi intinya, kalau ada orang beribadah umroh pada bulan Ramadan, maka pahalanya setara dengan ibadah haji. Tetapi yang dimaksud ini adalah pahalanya saja, bukan berarti gugur kewajiban hajinya. Kalau seandainya orang itu mampu untuk berhaji, tetap ada kewajiban untuk berangkat haji. Jangan tiba-tiba pulang umroh di bulan Ramadan tiba-tiba bergelar haji. Enggak, itu cuma pahalanya saja yang setara. Tetapi kalau dia mampu nanti untuk berangkat di bulan haji, maka tetap ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan ibadah haji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau ibadah haji semuanya sudah tahu, hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, kalau umroh hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Jadi hukum umroh menurut 4 mazhab beda. Mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik itu mengatakan hukum umroh adalah sunnah. Tetapi kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mazhab kita, umroh itu wajib juga, sama seperti ibadah haji, 1 kali seumur hidup bagi yang mampu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, umroh itu juga wajib. Makanya boleh, meskipun orang belum berangkat haji, umroh duluan boleh. Kenapa? Nabi pernah umroh 3 kali sebelum beliau berangkat haji. Nah, itu amalan yang pertama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amalan yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Dari Anas bin Malik, dia berkata, inni ashtahil jihada wala aqdiru alaihi. Qala hal baqiya min walidayka ahadun? Qala ummi. Jadi ada orang mendatangi Rasulullah, dia itu sangat ingin pergi untuk berjihad namun tidak mampu. Ya Rasulullah, saya ini pengen berangkat untuk jihad tapi aku tidak mampu. Maka Rasulullah bertanya, apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ada salah satu orang tuaku masih hidup. Siapa yang masih hidup? Ibuku. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, fa'ablillaha fi birriha, bertakwalah kepada Allah dengan berbakti kepada ibumu. Fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun, jika engkau berbuat baik kepadanya, kepada ibumu, maka itu seperti berhaji. Wa mu'tamirun, juga seperti kamu melakukan ibadah umroh. Wa mujahidun, dan juga seperti kamu berjihad. Coba bayangkan, berbakti kepada ibu ternyata pahalanya sangat luar biasa. Kita kadang-kadang nggak ngerti pahalanya apa berbakti kepada orang tua kita. Ternyata orang yang berbakti kepada orang tua, 1 seperti pahala haji, juga seperti pahala umroh, juga seperti pahala berjihad. Saking luar biasanya kalau kita berbakti kepada orang tua. Bagi orang tua kita yang masih hidup, ayo manfaatkan sekarang, karena kita sudah tahu tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Kita berbuat baik kepada orang tua. Tapi untuk orang tua kita yang sudah meninggal, bentuk bakti kita itu adalah dengan mendoakan. Jangan lupa didoakan setiap akhir sholat. Kalau orang tua kita sudah meninggal, jangan sampai ditinggalkan Allahumma ghfirli, terus waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini bentuk bakti kita kepada orang tua. Doakan setiap kita selesai sholat. Wajib hukumnya berbakti kepada orang tua. Bahkan kalau kita lagi sholat duha, Allahu Akbar,
kok tiba-tiba orang tua kita manggil kita, pertanyaannya adalah sholat kita dibatalkan atau lanjut? Batal. Itu kalau sholat yang kita lakukan adalah sholat sunnah, sholat duha, sholat tarawih, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, dipanggil orang tua, batalkan. Kenapa? Panggilan orang tua wajib, sedangkan sholat duha hukumnya sunnah. Harus kita dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Beda kalau misalkan kita lagi sholat wajib, lagi sholat maghrib, Allahu Akbar, orang tua manggil kita, batalkan atau lanjut? Beda kalau ini, karena sama-sama wajib. Panggilan orang tua wajib, sholat wajib. Mana kalau dua-duanya sama-sama wajib, yang didahulukan? Kita lihat kalau sholat ini hubungannya kepada Allah, sedangkan panggilan orang tua kepada ciptaan Allah, yang didahulukan Allah apa ciptaan Allah? Allah dulu. Maka lanjutkan sholatnya sampai selesai. Baru kalau sudah selesai, datangi orang tua, sampaikan, mohon maaf saya tadi masih sholat maghrib, duhur, asar. Gitu caranya. Itu saking luar biasanya orang tua. Karena kalau sudah orang tua itu tidak ridho, bahaya. Ridhallahi fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu terhadap berada pada ridhonya kedua orang tua. Wa suhtullahi fi suhtil walidain. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Apa yang diperintahkan orang tua, kalau itu bukan maksiat, lakukan. Tapi kalau maksiat, siapapun yang merintah, baik kiai, habib, ustadz, guru, orang tua merintah untuk maksiat, jangan sampai diikuti. Wes, gak usah pakai jilbab, jangan diikuti, haram hukumnya. Kalau perintahnya adalah maksiat atau keburukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama, umroh di bulan Ramadan. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Kalau umroh di bulan Ramadan, pahalanya seperti haji. Berbakti kepada orang tua, pahalanya seperti haji, umroh, berjihad. 3. Sebelum saya lanjutkan ke poin ketiga, sampai di sini ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan, silakan. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada orang kaya sudah pernah haji, sudah pernah umroh, setiap bulan bahkan bisa umroh, ya. Setiap tahun berangkat umroh, setiap tahun bisa berangkat haji juga. Gimana seharusnya? Apakah tidak sebaiknya ya sekali-sekali berbagi gitu Pak Ge? Berbagi, sedekahkan, jangan umroh terus, ya. Jadi sebenarnya sedekah itu hukumnya apa? Sedekah hukumnya sunnah. Beda kalau zakat. Zakat hukumnya wajib. Kalau sedekah hukumnya sunnah. Sedekah yang terbaik adalah kepada kerabatnya yang terdekat dengan kita. Kalau ada saudara kita misalkan butuh, itu yang lebih afdol, didahulukan. Orang tua kita butuh, orang tua. Baru kalau misalkan keluarga dekat kita sudah terpenuhi, bisa sedekahnya ke luar. Nah, bagaimana dengan orang yang bisa umroh setiap setiap tahun? Apakah enggak sebaiknya? Ya itu kan masalah haknya orangnya, ya sebenarnya. Kalau dia umroh ya sunnah, tapi ya sebenarnya jangan sampai dilupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Boleh dia umroh setiap bulan, boleh dia haji setiap tahun, tapi jangan sampai orang di sebelahnya itu kelaparan, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hei kamu,
kok enak kamu berangkat haji, umroh setiap tahun, tapi kamu membiarkan tetanggamu kok kelaparan. Loh, pasti akan ditanya oleh Allah. Makanya kalau bisa berangkat saja nggak apa-apa, tapi jangan lupa ya, tetap keluarkan sedekahnya untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu. Karena kadang-kadang orang-orang yang nggak mampu kan iri, enak ya bisa ibadah haji dan umroh, sedangkan saya nggak punya uang untuk haji dan umroh, nggak bisa. Kadang-kadang kan gitu kan. Makanya minimal ya kita sedekahkan, karena akan ditanya nanti, hartamu itu kamu pakai untuk apa saja. Bahkan terkadang ibadah untuk pribadi ya dibandingkan dengan ibadah sosial lebih banyak pahalanya ibadah sosial. Mau berangkat umroh ternyata ada yang kelaparan, sakit, butuh dana banyak, terus disedekahkan ya, itu jauh lebih banyak pahalanya daripada dia tetap berangkat umroh. Gak jadi, di cancel, dikasihkan kepada orang misalnya opname, operasi dan lain sebagainya, pahalanya lebih banyak ya. Dia mengcancel, dia tetap sudah dapat pahala. Kenapa? Dari niatnya sudah dapat. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sedangkan menyelamatkan orang itu hukumnya wajib, pahalanya lebih besar daripada dia berangkat umroh. Terkadang bisa seperti itu. Ya mudah-mudahan orang yang kaya yang bisa setiap bulan berangkat umroh, setiap tahun bisa berangkat haji, mudah-mudahan sadar ya. Boleh berangkat, yang penting jangan lupakan kanan kiri depan belakangnya. Gitu Pak, nggih? Monggo silakan. Umroh ngutang. Ya. Ya, ya. Umroh ngutang itu boleh apa enggak? Sebenarnya kalau ditanya boleh atau tidaknya, boleh. Kalau ditanya sah atau tidaknya, sah kalau sesuai syarat dan rukunnya. Tapi ingat, haji dan umroh itu wajib bagi siapa? Orang yang mampu. Kalau nggak mampu sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak memaksa, khawatirnya nanti pulang-pulang bingung nggak bisa bayar utang. Karena kalau orang yang nggak bisa bayar hutang, matinya itu bahaya itu. Orang yang mati syahid itu harusnya langsung masuk surga. Tapi kalau dia punya utang, tertahan dulu sampai ada keluarganya yang melunasi hutangnya. Saking beratnya utang itu. Bahkan Nabi nggak mau nyolati orang yang punya utang. Nabi itu ketika ada jenazah ditanya, ini punya utang apa enggak? Enggak, Rasulullah, ikut sholat Rasulullah. Ini punya utang apa enggak? Punya utang Rasulullah. Ada enggak yang membayarkan? Ada ya Rasulullah, sudah dibayarkan, sholat. Ini punya utang apa enggak? Dia punya utang ya Rasulullah. Ada yang bayarkan? Belum bayar ya Rasulullah, sholati. Rasulullah enggak ikut. Tapi kalau misalkan yakin bisa membayar utang, ya, berangkat umroh dengan cara utang, tapi dia yakin saya nanti bisa bayar, boleh, tidak apa-apa. Yang penting yakin. Yang penting juga tidak sampai mengorbankan harta kita. Berangkat haji, umroh, pulang-pulang rumahnya disita. Wah, itu jangan. Ya, lebih baik wes lakukan 7 amalan yang berpahala haji umroh. Lebih baik gitu aja. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Kalau ada. Ada? Nggih, monggo. Suaranya kurang jelas, agak. Ya, memang ada sebuah kisah dan ini bisa diambil pelajaran untuk kita semuanya. Ada perempuan, ya, ada seorang, dia itu nggak mampu. Saking nggak mampunya sampai makan di sampah, bangkainya dimakan. Padahal hukum bangkai itu hukumnya haram. Ada orang pengen berangkat haji, ngelihat apa yang dilakukan wanita ini. Loh, kamu kenapa kok makan bangkai? Kok makan ini? Wanita itu mengatakan, ini halal buatku, haram buat kamu.
Kenapa kok halal buat wanita? Wanita ini dalam keadaan darurat. Faham? Kalau darurat, bangkai halal, babi halal kalau darurat, karena memang dia nggak punya uang, tidak punya sesuatu untuk dimakan. Tapi haram buat kamu karena kamu orangnya mampu. Mendengar hal itu akhirnya apa? Mau berangkat haji, mau berangkat umroh, ya wis gak jadi. Ini ada yang lebih membutuhkan, dikasihkan. Tapi ternyata ada cerita, ya, tetangganya yang berangkat haji, saya kemarin ketemu dengan kamu di sana, loh, padahal nggak berangkat umroh. Ternyata siapa yang mau umrohkan? Malaikat. Niat saja itu sudah tertulis, ya, niat untuk berangkat umroh nggak jadi karena mengorbankan uangnya untuk orang lain, sudah ditulis. Ternyata apa? Tetap ditulis haji. Buktinya apa? Ada tetangganya yang bertemu dia melakukan tawaf padahal dia tidak berangkat. Siapa lagi kalau misalkan bukan Allah mengutus siapa? Malaikat untuk menggantikan. Loh, itu cerita dan bisa kita ambil hikmahnya. Ya gak apa-apa, ceritakan gitu ya. Kalau ada orang kaya kok lupa nggak sedekah, ceritakan. Pak ngene Pak, tak ceritakan. Tak critakno ngene lho katanya Ustadz. Ngono, siapa tahu sadar gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Nggih, monggo Bu. Si mayat yang punya utang itu. Oh ya. Ya. Ada orang punya utang, kemudian ditagih kok nggak bayar-bayar. Akhirnya sampai meninggal. Ketika meninggal, ibu yang menghutangi mengikhlaskan hutangnya. Biasanya kalau ada orang meninggal, mudin ya, ustadznya, kiainya kan bilang kepada jamaah, okay, para jamaah, bapak ibu, ini kalau misalkan punya tanggungan utang, monggo hubungi keluarganya, ahli warisnya. Itu saking beratnya utang itu, susah untuk masuk surga orang yang punya utang. Nah tapi ibunya datang ke keluarganya, ya sudah saya ikhlaskan. Tapi si mayit gak tahu, ya jelas gak tahu ya, namanya sudah meninggal. Gimana? Selama ibu belum mengikhlaskan, itu tertahan itu. Untuk masuk surga tertahan. Tetapi ketika ibu mengatakan ya sudah saya ikhlaskan, sudah. Karena yang tahu kan Allah, yang menilai itu Allah. Oh wis sudah diikhlaskan. Pahalanya ibu yang membebaskan utang besar. Ya. Kayak apa besarnya? Ya wallahu a'lam, ya. Nanti Allah. Nah, selama belum mengikhlaskan tetap tertahan dulu. Tapi ketika misalkan setelah 1 tahun baru tahu loh meninggal, akhirnya kita bilang ya sudah, akhirnya terbebas. Jadi selama misalkan belum mengikhlaskan yang pemberi hutang itu, tetap itu berat hukumnya, gak akan bisa masuk surga. Bahkan kalau seandainya pahalanya banyak, dia sudah dipanggil oleh malaikat untuk masuk surga, orang yang memberi hutang dia tidak membayar kepada dia, bisa-bisa nuntut, ya Allah saya nggak terima orang itu masuk ke dalam surga karena dia dulu selama di dunia punya utang yang belum dibayarkan kepada saya. Gimana cara bayarnya kalau sudah di akhirat uang sudah nggak ada? Pasti dia itu akan menuntut pahalanya untuk diberikan kepada dia, sampai seperti itu. Tapi kalau sudah mengikhlaskan langsung sudah agak lega, itu di kuburan agak lega langsung. Ya, ada lagi pertanyaan? Ini pertanyaannya masalah perutangan nih ya. Monggo, monggo. Ada? Lanjut dulu. Lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah sholat fardu berjamaah di masjid. Nah, kita alhamdulillah sudah sholat maghrib berjamaah di masjid. Ternyata pahalanya luar biasa. Dalam sabdanya Rasulullah itu mengatakan, man masya ila sholatin maktubatin fil jamaati fahiya kahajjatin. Siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, maka dia seperti berhaji. Kita berangkat ke masjid, tempatnya di masjid, tapi ya syaratnya sholatnya itu di mana? Berjamaah di masjid. Kalau dia menuju masjid untuk berjamaah melaksanakan sholat fardu,
Zuhur, asar, maghrib, isya, maka kata Rasulullah seperti berhaji. Man masya ila sholatin tatawu'in, siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, fahiya ka umratin nafilatin, maka dia itu seperti melakukan umroh yang sunnah. Jadi kalau jamaah sholat wajib seperti pahala haji, kalau sunnah maka seperti pahala umroh. Makanya kalau bisa, masjidnya ini sudah luar biasa, dari musola sudah berubah jadi masjid, ya sudah besar luas. Eman kalau nggak dimakmurkan, ya kita manfaatkan, apalagi rumah yang di sebelah-sebelah. Kalau bisa ya sholatnya di masjid. Kenapa? Karena kalau kita berbicara sholat berjamaah, ulama ini beda. Kalau Imam Hanafi, Imam Malik mengatakan sunnah muakkadah sholat berjamaah. Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Artinya kalau ada beberapa orang sholat berjamaah, maka yang lain tidak dosa, boleh sholat di rumah. Tapi kalau nggak ada yang berjamaah sama sekali, kosong masjidnya, satu desa bohar ini semuanya dosa. Tapi kalau mazhab Hambali, hukumnya fardu ain sholat berjamaah. Fardu ain artinya orang sholat di rumah sah, tapi berdosa karena tidak berjamaah. Makanya ada hadis yang mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid, gak ada sholat bagi orang yang rumahnya bertetangga dengan masjid kalau tidak sholat di masjid. Nah, itu dalilnya Imam Ahmad bin Hambal sampai mengatakan hukum sholat berjamaah adalah wajib bagi laki-laki. Untuk perempuan boleh sholat berjamaah di masjid, yang penting bisa menghindarkan dari fitnah. Afdolnya kalau khawatir timbul fitnah, sholat di rumah, terutama gadis-gadis yang bisa menimbulkan fitnah, ya seandainya jalan malah disuit-suiti oleh laki-laki, lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau misalkan sudah bukan gadis, nah ya sudah expired misalkan ya 80 tahun, lebih baik sholat di masjid, ya supaya apa? Bacaan-bacaan yang tidak sempurna disempurnakan oleh imam, ya. Itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang ketiga, sholat jamaah di masjid pahalanya seperti berhaji. Apalagi Abah Muhtarom rumahnya samping, sholatnya di rumah. Waduh, Rasulullah sampai mengatakan kepada sahabat, saya ingin menyuruh orang untuk ngimami, dan saya akan cari rumah-rumah yang mana ada laki-laki gak mau datang ke masjid, ku bakar rumahnya. Makanya Abah Muhtarom kalau nggak sholat di masjid, kita bakar bareng-bareng, ngocok ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah itu yang keempat. Yang kelima, ya monggo silakan. Nah, jamaah di musola apakah sama dengan berjamaah di masjid? Saya tanya dulu, masjid sama enggak dengan musola? Sama-sama tempat sholat, cuma bedanya kalau masjid bisa sholat tahiyatul masjid, musola tidak ada sholat tahiyatul musola. Masjid bisa iktikaf, musola tidak bisa iktikaf. Masjid orang haid dilarang masuk, musola orang haid masih boleh masuk, tapi pahalanya sama, ya sholat masjid atau sholat di musola sama. Cuma kalahnya musola itu yaitu nggak ada tahiyatul masjid, nggak bisa iktikaf, orang haid masih boleh masuk kalau musola, tapi pahalanya tetap mau sholat di masjid atau di musola, yang penting jamaah sholat wajib seperti pahala haji. Ada lagi pertanyaan? Monggo, monggo. Di masjid, ya. Salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu pahalanya lebih baik atau lebih afdal daripada salat sendirian, 27 derajat. Dikatakan jamaah itu kalau ada 2 orang salat, itu jamaah. Di masjid lebih dari 2 orang, berarti namanya
jamaah. Di rumah sholat berdua dengan istri itu namanya juga jamaah. Apakah sama pahalanya 27? Sama pahalanya 27, tapi lebih afdol sholat yang di masjid. Kenapa? Dikalikan ada berapa jamaahnya? Oh, ada 40. 27 kali 40. Coba. Nah, kalau misalkan di rumah 27 kali kali 2, kan 2 orang. Jadi ya tambah banyak, tambah afdol. Berlipat-lipat. Tapi tetap 27 derajatnya tetap, tapi dilipat gandakan sesuai dengan jumlah banyaknya jamaah. Makanya suami itu kan bisa beristri 4. Ngapain kok bahas itu? Enggak ada hubungannya ya. Sudah. Ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Agak maju biar dengar. Agak maju, Pak. Apa? Jual tanah. Oh, itu toh ya. Jual tanah 500 juta, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Habis membeli tanah atau menjual tanah itu, yang ada zakatnya itu 1, zakat profesi. Orang kerja ada zakatnya kalau mencapai nisab dan mencapai 1 tahun. Orang bertani itu ada zakatnya. Orang berdagang itu ada zakatnya. Orang jual rumah, jual tanah, belum tentu dia itu pedagang. Faham sampai di sini? Yang disebut pedagang jual beli tanah. Jual tanah ini, jual lagi tanah ini. Nah, itu yang ada zakatnya. Tapi kalau misalkan saya punya rumah 1, tak jual rumah saya, sudah habis itu nggak jual lagi. Itu namanya bukan berdagang, tapi cuma jual. Dan kalau cuma menjual seperti itu tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya jual beli, dan itu pedagang. Mobil dijual, apakah ada zakatnya? Nggak ada. Tapi kalau jual beli mobil, paham maksudnya? Jual beli mobil, punya dealer, nah pedagang, maka ada di situ zakat, namanya zakat perdagangan. Tapi kalau benda yang nggak bergerak, nggak ada zakatnya. Tapi kalau mau dikeluarkan sedekahnya boleh, gitu. Bisa dipahami? Kos-kosan, rumah misalkan, saya punya rumah, tidak dibuat kos, tak pakai, apakah ada zakatnya? Nggak ada. Tapi kalau rumah ini saya koskan, dibisniskan, nah ini baru ada, ya. Gitu. Sawah, tapi saya tidak bercocok tanam di situ, ya dibiarkan. Nggak ada zakatnya karena masih tanah. Tapi kalau kita pakai untuk bercocok tanam, nah itu nanti baru ada zakat, namanya zakat pertanian. Nah, gitu. Jadi kalau cuma sekedar menjual, tapi bukan sebagai pedagang, cuma karena jual karena butuh, nggak ada zakatnya. Tapi kalau jual beli tanah, memang berdagang tanah, itu ada zakat, namanya zakat perdagangan. Itu. Ada lagi pertanyaan? Lanjut dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, melakukan sholat duha atau sholat isyraq. Nah, ini dikatakan dalam sebuah hadis, man shalla sholatas subhi, siapa yang melakukan sholat subuh fi masjidi jama'atin, di masjid dengan cara berjamaah. Jadi syaratnya sholat subuh dilakukan di masjid berjamaah, yathbutu fihi hatta yusalliya subhatad duha, kemudian dia tetap berdiam zikir habis sholat subuh, gak keluar kemana-mana sampai nunggu waktu sholat duha, kemudian dia sholat 2 rakaat, kana ka ajri hajjin au mu'tamirin taman hajjatuhu wa umratuhu, maka dia seperti mendapat pahala orang berhaji dan umroh sempurna. Ya, habis sholat subuh tidak kemana-mana, zikir, boleh baca Quran, boleh ngaji seperti ini sampai terbit matahari, waktu duha, kemudian dia sholat duha, maka pahalanya seperti haji dan umroh. Ini yang dikenal dengan sholat sunnah isyraq.
Salat duha awal, salat sunnah duha isyraq. Ya, salat isyraq, salat sunnah isyraq. Ada yang pernah melakukan? Belum? Ya lakukan. Lakukan sesekali, nggak apa-apa ya. Nggak pernah haji, nggak pernah umrah, minimal lakukan. Apakah harus di masjid? Hadisnya di masjid. Harus berjamaah. Kalau dilakukan di rumah gimana sholat subuhnya berjamaah? Dapat pahala, tapi dapat pahalanya sholat duha biasa, bukan haji dan umroh. Nah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sholat duha itu minimal berapa rakaat? Berapa? 2. Maksimal berapa rakaat? 8 apa 20? 20 itu tarawih ya. Maksimal ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Jadi kalau kita ambil yang maksimal 12. Ya, 12 rakaat. Tapi kalau ngambil 8 boleh. Itu sholat duha. Itu ada keutamaannya itu. Kalau sholat tahajud minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas, yang penting lakukan setelah bangun dari tidur. Itu namanya sholat tahajud. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah menghadiri majelis ilmu. Nah, seperti ini. Ternyata pahalanya juga besar. Dalam hadis dikatakan man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Siapa berangkat ke masjid? Nah, kita berangkat ke masjid semuanya. Yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan. Kita ini belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, saya mengajarkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Nah, ini kita duduk di sini, Bah, ya. Sama seperti pahala haji. Cuma kita kan nggak ngerti. Makanya ya males-malesan. Ustadz, saya dengarkan di rumah, Ustadz. Ya beda pahalanya. Nggak dapat pahala haji, pahala menuntut ilmu. Nah, kalau di sini pahala menuntut ilmu dapat, pahala iktikaf dapat, pahala nunggu isya dapat, pahala haji dapat, macam-macam, pahala silaturahim dapat, banyak, numpuk-numpuk pahalanya. Itu salah satu keutamaan kita hadir majelis ilmu. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo. Ada? Lanjut? Lanjut. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang keenam, membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat. Kita zikir tadi itu, lu pahalanya besar itu. Jadi ada hadis yang sangat panjang. Orang-orang miskin, orang-orang fakir curhat kepada Rasulullah, datang. Ya Rasulullah, enak jadi orang kaya. Ya kayak tadi itu ya. Ternyata dulu di zaman Nabi orang-orang miskin, fakir curhat pernah. Enak orang-orang kaya. Dia itu bisa pergi membawa derajat yang tinggi, kenikmatan banyak, hartanya banyak. Mereka juga sholat seperti sholat saya. Mereka juga puasa seperti puasanya kami. Tapi mereka memiliki kelebihan harta. Mereka bisa berangkat haji, saya ndak. Mereka bisa berangkat umroh, saya ndak. Mereka bisa bersedekah, infak, zakat, saya ndak. Lah enak jadi orang kaya. Gimana Rasulullah, saya sebagai orang miskin ini, orang yang gak mampu ini, supaya bisa membandingi apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Oh, curhat orang-orang miskin dulu. Maka Nabi mengatakan, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang-orang yang setelah kalian. Mau enggak kamu saya kasih amalan supaya kamu bisa berhaji, pahalanya imbang dengan haji, imbang dengan umroh, bisa juga imbang dengan jihad, bisa juga imbang dengan bersedekah yang dilakukan oleh orang kaya itu.
Nah, ditawarkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Maka kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Makanya ketika selesai sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ternyata pahalanya itu imbang dengan berhaji, umroh, berjihad, bersedekah. Coba bayangkan, masih zikir dapat pahala haji, masih nuntut ilmu dapat lagi pahala haji, banyak pahalanya. Cuma kita nggak sadar. Masih lanjut lagi protes, ya, saya curhat lagi orang miskin ini. Iya, kalau orang kayanya nggak ngerti kalau pahalanya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 itu pahalanya seperti itu. Lah kalau orang kayanya juga melakukan gimana Rasulullah? Lah tetap kalah saya. Yo, kalau misalkan orang kayanya melakukan, iya dapat juga. Jadi ya sama, ya, orang kaya mau orang miskin melakukan seperti itu pahalanya luar biasa. Tapi ya tidak usah iri kalau misalkan kita orang yang nggak kaya. Kenapa? Orang kaya itu nanti berat hisapnya. Nabi Sulaiman itu terakhir nanti masuk surga. Kenapa? Nabi Sulaiman ini nabi raja yang paling kaya. Akhir-akhir nanti. Kenapa? Dicek nanti. Oh, ini gimana pertanggungjawabannya? Tambah kaya, tambah lama masuk surganya. Nah, orang miskin apalagi ahli ibadah, loh yang dicek nggak ono, cepet masuk surga. Makanya kalau kita termasuk orang yang nggak mampu, sholatnya sing banter. Ojo sampai wis gak mampu, sholatnya telat-telat. Wah, bisa-bisa masuk nerakanya yang banter, kan repot. Oke? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kurang berapa menit? 3. Cukup ini. Terakhir. Yang ketujuh, bertekad untuk haji. Nah, ini yang saya contohkan di awal tadi. Kalau ada orang sudah niat haji, sudah bayar, sudah nyicil, kok tiba-tiba mati gak jadi haji, sudah dapat pahala haji. Ada orang niat berangkat haji, kok melihat tetangganya gak mampu, di cancel hajinya, dikasih kepada dia, sudah dinilai haji karena niat. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saya misalkan mau mengeluarkan sepeda motor, ya, sudah pakai baju koko, pakai sorban, pakai sarung, kopiah dipakai, sudah niat mau berangkat ke masjid, sepeda motor sudah dituntun, hujan deres gak jadi, pahala berjamaah sudah ditulis. Itu karena niat, ya. Jadi namanya niat itu sudah gerak, ya, bukan saya tidur-tiduran, habis ini tak rokokan misalkan, ya, habis ini tak berangkat jamaah terus hujan, gak jadi, gak dapat itu, ya. Jadi memang sudah berniat bergerak, hujan gak jadi, baru dapat pahala. Oke? Nah, ini 7 amalan yang ringan yang bisa kita lakukan tapi pahalanya luar biasa, seperti ibadah haji dan umrah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada ditutup, waktunya habis. Cukup, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa mengamalkan semuanya, nggih. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.